Gubernur nomor urut 3 kami persilakan untuk mengambil subtema yang ada di fishbowl sebelah kanan Bapak, dan juga calon wakil gubernur untuk bisa mengambil pertanyaan di fishbowl sebelah kiri Bapak. Kami persilakan, bisa diperlihatkan ke kamera, hadirin dan juga moderator. Baik, bisa diperlihatkan ke kamera. Mohon maaf, C1. 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 Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk bisa kembali ke podium, dan kami dimohon untuk Dr. Abdul Haibar Ramli untuk bisa membacakan pertanyaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Barat relatif rendah, hanya 2,27%. Ini mengindikasikan bahwa mereka bekerja, tapi produktivitasnya rendah, sehingga menerima pendapatan upah yang rendah yang membuat mereka tetap miskin. Pertanyaan, apa yang Anda akan lakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja? Terima kasih. Baik, Bapak, waktu Anda 90 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, rata-rata tenaga kerja yang penghasilan rendah itu adalah di sektor perikanan dan pertanian. Olehnya itu, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan terbebas dari kemiskinan ekstrim, maka harus mampu meningkatkan produktivitas daripada hasil pekerjaan mereka. Bila bekerja di pertanian, maka lipat gandakan hasil produktivitasnya. Yang tadinya 4 ton bisa naik menjadi 8 ton. Maka hasilnya juga akan mereka dapatkan. Demikian juga dengan sektor perikanan. Harus diintervensi, karena kalau tidak diintervensi oleh pemerintah, maka sektor ini terus-terus akan mengalami penurunan pendapatan. Dengan demikian, intervensi melalui penggunaan teknologi, mesin-mesin penangkapan ikan, kapal, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sektor ini bisa tumbuh dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik. Sedangkan tenaga kerja yang lain, seperti upah, tukar bangku, dan lain sebagainya, itu juga perlu kita intervensi supaya diawasi, jangan dibawa dari UMR yang harus diterima oleh mereka. Demikian, terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada 7 detik. Ingin ditambah apa cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Dan kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 4 untuk bisa menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, sebenarnya bukan soal peningkatan produktivitas. Dari pertanyaan tadi itu menggambarkan bahwa ya memang pengangguran kita relatif rendah, tetapi kemiskinan masih tinggi. Kenapa? Karena tenaga kerja yang ada di kita itu tenaga kerja yang kelas buruh. Jadi 70% kelas buruh, sehingga tidak bisa memang memberikan peningkatan kualitas produksi untuk kesejahteraannya. Oleh karena itu, ya memang yang perlu kita hadirkan adalah sumber daya manusia yang unggul sehingga terampil, sehingga bisa masuk lapangan kerja yang bagus untuk kemudian bisa meningkatkan pendapatan yang bagus pula, sehingga ya jadi seirama dengan turunnya angka kemiskinan dengan produktivitas dan lapangan kerja yang tersedia. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Jadi begini Pak Suwardi, kalau hanya intervensi saja, saya kira kita ini semua mantan bupati sudah selalu mengintervensi, tapi pengawasan yang kurang. Seperti saya ambil contoh saja di sektor pertanian, ya. Di sektor pertanian, bagaimana bisa mengangkat kesejahteraan petani kalau contoh di Mamasa,
perbedaan pendapatan per hektar sawah yang ada di Mamasa dengan di Pulau Alimandar itu sangat jauh. Di Mamasa hanya bisa mendapatkan 3-4 ton per hektar, sedangkan di Polewali bisa menghasilkan 10-11 ton per hektar. Makanya ke depan perlu diberikan bibit unggul yang bagus, ya. Terus pupuk yang tepat waktu. Ini yang sangat banyak dikeluhkan setiap kita jalan, pemberian pupuk yang tidak tepat waktu dan susahnya mendapatkan pupuk, ya. Ini yang perlu kita perbaiki ke depan agar tata kelola pupuk ini bisa diperbaiki di Sulawesi Barat. Harap tenang. Belum saatnya untuk memberikan tepuk tangan. Dan kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk bisa menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira hampir semua sama saja permasalahannya. Yang jelas kita di sini selalu mengatakan bahwa setiap kita bekerja itu harus konsisten, ya. Baik di bidang pertanian, di bidang apa saja, ya. Kita harus mengambil sungguh-sungguh bagaimana merancang ini daerah kita, karena ini daerah kita ada daerah pertanian. Untuk meningkatkan semuanya itu, saya kira di bidang pertanian, perkebunan, termasuk nelayan dan lain-lain, ini yang perlu harus diperhatikan, terutama masalah alsinta, ya. Saya setuju itu untuk dan lain-lain. Kemudian sumber daya manusianya, saya setuju juga. Kemudian yang lain tentu ada stimulan-stimulan dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana caranya memberikan ini masukan-masukan kepada masyarakat diberi kepada supaya stimulan. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang, Bapak dan Ibu harap tenang, belum saatnya memberikan tepuk tangan. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk bisa menanggapi kembali jawaban dari calon gubernur nomor urut 4, 1, dan 2. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, produktivitas tegak lurus dengan pendapatan itu hukum ekonomi. Apabila terjadi peningkatan produktivitas, maka akan terjadi peningkatan pendapatan. Saya juga setuju bahwa produktivitas itu dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang baik, termasuk sumber daya tenaga kerja, apa dikatakan tadi Pak PHS. Begitu juga dengan Pak Ibrahim mengatakan bahwa perlu diberikan pupuk, diberikan bibit agar terjadi peningkatan produksi. Sama juga dengan Pak Ade. Saya kira semuanya benar. Terima kasih. Baik.